Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, ini adalah Sabtu ke-5. Jadwal tetap saya adalah Sabtu ke-3. Dan untuk Sabtu ketiga kita membahas tentang hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka pada pekan kelima ini sengaja kita tidak melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis sahih, tetapi kita ingin mengambil tema yang lain, yaitu tema yang memperkaya wawasan kita, yaitu tentang kita perlu untuk mentadabburi kisah-kisah yang ditampilkan oleh Al-Quran, sebab kita misalnya begini, kita mungkin pernah mendengarkan penuturan tentang kisah, misalnya kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Yusuf, Nabi Hud dan sebagainya. Tetapi ketika di waktu kecil kita mendengarkan kisah itu sebagai sebuah kisah untuk kita nikmati kisahnya, bukan untuk kita ambil pelajarannya. Maka di waktu kita dewasa semacam ini sangat penting untuk mengambil pelajaran-pelajaran di balik kisah, karena pengambilan pelajaran dari kisah itu sesuatu yang sangat ringan, mudah, dan sangat memberi dampak kepada jiwa seseorang. Dibanding misalnya kita bicara tentang teori-teori. Kalau bicara tentang teori itu hanya orang-orang tertentu yang tertarik. Tapi kalau bicara tentang kisah, siapakah yang tidak tertarik dengan kisah? Nah, oleh karena itu mutiara kisah yang ada di dalam Al-Quran kita menyelami langsung dari ayat-ayat Al-Quran, bukan dari penuturan ustadz atau guru. Kalau dulu kita zaman sekolah itu mendapatkan penuturan kisah itu dari siapa? Dari narasi guru. Sehingga kita tidak mendapatkan mutiara langsung. Kenapa menggunakan kata begini? Kenapa yang dipilih begini? Dan seterusnya. Maka kenapa ini penting? Karena ini hal yang mudah, menarik, dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Jamaah sekalian, jangankan kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu saja dikuatkan oleh Allah dengan kisah. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan masing-masing kami mengkisahkan kepadamu wahai Muhammad dari berita-berita, cerita-cerita tentang para rasul terdahulu, ma nuthabbitu bihi fuadak, yang akan memperkuat fuad. Apa itu fuad? Fuad itu hati, yang akan memperkuat hatimu. Kenapa? Karena ada pembanding. Ada pembanding cerita yang kemudian orang, oh, kalau orang pernah mendapatkan kesuksesan dengan cara itu, maka saya bisa menempuh cara yang sama.
Jadi kisah-kisah para rasul itu ternyata digunakan oleh Allah untuk menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad kurang apa ketegarannya? Nabi Muhammad kurang apa mentalnya? Nabi Muhammad kurang apa kecerdasannya? Nabi Muhammad kurang apa kesabarannya? Tetapi masih diperlukan kisah orang sebelumnya untuk menguatkan hati Nabi Muhammad. Ini penting. Apalagi kita, betul nggak? Apalagi kita kadang-kadang tidak selalu mudah untuk memahami realita kehidupan. Maka dengan membandingkan dengan kisah sebelumnya, kita akan mendapatkan banyak pelajaran. Lalu kemudian fungsi kisah itu jamaah sekalian, itu diterangkan dalam ayat ini, yaitu surat Hud ya, ayat yang ke-120 yang tadi saya sampaikan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Allah mengkisahkan kisah-kisah para nabi sebelum Nabi Muhammad adalah untuk menguatkan hati Nabi Muhammad. Ini fungsi pertama. Fungsi kedua apa? Wa ja'aka fi hadhil haqqu. Dan di balik kisah-kisah ini akan ada mutiara-mutiara hak atau kebenaran. Kita bisa menemukan mutiara kebenaran di balik kisah-kisah itu. Wa mau'izatun, dan sebagai bentuk peringatan. Mau'izah itu apa? Mau'izah itu semacam begini. Hati-hati, dulu pernah terjadi seperti itu, jangan terulang pada Anda. Itu namanya apa? Mau'izah. Suatu peringatan karena sebelumnya pernah terjadi seperti itu. Kita kan juga suka memberi peringatan seseorang dengan cara seperti itu. Hati-hati lewat Senen, saya pernah dirampok preman di Senen. Supaya apa? Orang tidak mengalami apa yang pernah saya alami. Maka kisah rasul-rasul sebelumnya itu merupakan mau'izah, sebagai semacam warning. Lakukan seperti mereka, itu adalah jalan kesuksesan mereka, jalan ridha Allah mereka. Jangan lakukan seperti itu, karena itu merupakan sebab turunnya azab untuk orang-orang yang menentang dan sebagainya. Jadi mau'izah, di dalam kisah itu ada mau'izah. Wa dzikra lil mu'minin. Wa dzikra, apa arti dzikra di sini? Dan sebagai dzikra. Dzikra bisa diartikan juga sebagai kemuliaan. Wa dzikra lil mu'minin bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang selalu bisa diingat, untuk sebagai patokan. Wa dzikra lil mu'minin, dan sebagai satu haluan yang akan selalu diaktualkan oleh orang-orang beriman ketika mendengarkan kisah-kisah seperti itu. Makanya jamaah sekalian, ketika Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya yang berat, Nabi Muhammad punya backing yang kuat. Siapa backingnya Nabi Muhammad? Backingnya Nabi Muhammad maksudnya di sini adalah dari kalangan manusia, yaitu pamannya sendiri, Abu Thalib. Abu Thalib adalah tokoh Quraisy, putra dari Abdul Muttalib, di mana Abdul Muttalib punya posisi tinggi di Quraisy, yaitu sebagai orang yang punya otoritas untuk mengatur Baitullah. Kalau sekarang adalah Dewan Kemakmuran Masjid. Ya. Nah, Abdul Muttalib itu semacam ketuanya. Ketua DKM apa? Yang mengatur dan mengelola Baitullah, Ka'bah dan area sekitarnya. Sehingga sangat dihormati. Nah, Abu Thalib itu semacam pewarisnya walaupun tidak resmi. Ketika Abdul Muttalib wafat, maka kemudian kehormatan itu salah satunya dipegang oleh Abu Thalib, sehingga posisi Abu Thalib itu menjadi backing Nabi Muhammad itu sangat kuat. Tidak ada orang-orang yang membenci Nabi Muhammad yang bisa terlalu serius untuk menghabisi atau mengintimidasi Nabi Muhammad.
walaupun tetap ada kasus-kasus ya, tetapi berbeda dengan misalnya para pengikutnya Nabi, ada yang sampai disiksa dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad itu sifatnya lebih ke perang apa? Perang psikologi. Baik. Ternyata kemudian backing kuatnya ini wafat. Ini adalah menjelang hijrahnya Nabi Muhammad. Tidak lama kemudian, ada yang bilang sepekan kemudian atau 2 pekan kemudian, itu Khadijah, istrinya yang mendukung, itu juga wafat. Inilah makanya dalam tarikh Nabi itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, karena 2 sosok yang mensupportnya itu telah pergi duluan. Nah, dalam situasi yang cukup sulit seperti ini, backingnya nggak ada, istrinya juga wafat, maka Allah turunkan surat Yusuf. Surat Yusuf. Di mana di balik surat Yusuf, maka kita bisa lihat jamaah sekalian, surat Yusuf itu diawali dengan kalimat begini oleh Allah SWT. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami mengkisahkan kepadamu kisah terbaik. Jamaah sekalian, kenapa kisah Nabi Yusuf disebut oleh Al-Qur'an dengan kisah terbaik dibanding kisah-kisah yang lain? Pertama, kalau dibanding dengan kisah yang dibuat oleh manusia, biasanya kisah yang dibuat oleh manusia itu mengandung apa? Mengandung bias, tergantung siapa yang menceritakan. Tidak akan apa? Tidak akan bisa akurat mengkisahkan perseteruan tanpa keberpihakan. Sedangkan kalau Allah SWT yang berkisah, maka Allah Maha Tahu. Bahkan yang dipikirkan oleh 2 pihak yang berseteru itu Allah tahu. Sehingga ketika Allah mengkisahkan mereka, itu adalah kisah yang pasti akurat. Jadi manusia kalau mengkisahkan, meskipun itu nyata, itu tetap mengandung bias. Baik bias dukungan atau keberpihakan hatinya, maupun bias ketidaktahuannya yang hakikat. Nah, makanya kisah Nabi Yusuf itu disebut dengan kisah terbaik. Salah satu sebabnya adalah karena yang mengkisahkan adalah Allah, menceritakan tentang isi hati, ucapan, intrik dan seterusnya, di mana Allah Maha Adil, yang tahu segalanya, menceritakan itu semua. Yang kedua, jamaah sekalian, biasanya manusia kalau membuat cerita supaya asik, ceritanya itu adalah lebih banyak fiksi. Berarti apa? Tidak ada di alam nyata. Makanya tidak perlu anak-anak kita dibesarkan dengan kisah fiksi. Lebih baik dikasih kisah yang nyata yang ada dalam Al-Quran. Orang-orang India membesarkan generasinya dengan kisah Mahabharata, kisah pewayangan. Dulu generasi sebelum kita, orang-orang Jawa itu juga dibesarkan dengan kisah pewayangan. Antara apa? Antara Pandawa, Kurawa gitu ya. Kemudian intrik-intriknya, tetapi kan lebay. Ada yang katanya berbentuk Anoman ya. Anoman itu apa? Jadi kisahnya itu enggak nyata. Dan itu dijadikan patokan orang-orang Jawa itu mengambil pelajaran dari kisah-kisah fiksi itu. Di mana kisah itu siapa yang buat? Yang buat adalah orang dengan alam pikiran kedewaan atau keberhalaan. Bahaya enggak itu? Sangat berbahaya ya. Syukur alhamdulillah bahwa kisah-kisah itu sekarang sudah tidak lagi populer.
Maka harus kita ganti dengan kisah yang nyata, yang dikisahkan oleh Allah melalui kitabnya. Bukan fiksi tetapi hakiki. Di situ ada intrik dan segala macamnya juga, dan sangat menarik. Makanya Allah SWT menggambarkannya dengan kalimat ahsanal qasasi, kisah yang terbaik. Lalu terbaik yang ya, alasan yang disebut terbaik nomor 3 apa? Kalau pertama tadi adalah manusia kalau bercerita bias atau lebay. Yang kedua, seringnya manusia itu bercerita berdasarkan fiksi, sedangkan Allah bercerita berdasarkan hakiki. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah bahwa sahibul hikayat, pemilik cerita atau pencetus kisah itu adalah Allah SWT, yang membingkai kisah itu dengan bingkai al-haq. Ini yang kita tidak akan temukan pada kisah bikinan manusia. Bingkai kisahnya adalah al-haq, kebenaran. Maka pasti di balik kisah itu ada pelajaran-pelajaran kebenaran. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian, kenapa ini kisah terbaik? Karena mengkisahkan orang-orang terbaik, orang-orang yang benar-benar soleh, bukan menceritakan tentang Pandawa, Kurawa, Rama, Sinta, yang tidak ada potret kesolehan di situ. Ini kan mengaktualkan kisah orang-orang soleh, orang-orang hebat, orang-orang baik. Mereka berhasil dalam menghadapi tantangan kehidupan, tapi tidak sekalipun mengkhianati jalan kebenaran. Ini hebatnya. Mereka bisa sukses tanpa mengurangi takaran kebenaran yang Allah tetapkan buat mereka. Seringkali orang mendapatkan kesuksesan itu dengan cara apa? Dengan cara mengurangi takaran sebagai konsekuensi dari tukar tambah negosiasi. Betul nggak? Itu kalau manusia biasa, tukar tambah negosiasi. Ya. Contoh misalnya, supaya sukses dalam pemilu, dipilih juga oleh non-muslim, maka diperlukan tukar tambah. Salah satunya apa? Menggunakan salam-salam yang mereka ridhoi. Misalnya gitu. Berarti apa? Memang dia menang dalam pemilu, tetapi terlebih dahulu dia melakukan tukar tambah dalam negosiasi kesuksesannya itu. Nah, sedangkan yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran itu bukan seperti itu. Orang-orang yang tegar, orang-orang yang istiqamah di dalam memegang atau menapaki jalan yang lurus ini. Makanya kisah-kisah mereka ini kisah yang sangat menarik. Ketika diturunkan oleh Allah, melalui kitabnya, melalui Al-Quran, maka kisah ini benar-benar memberi dampak. Karena memang itu adalah kisah yang hakiki, yang nyata, dituturkan oleh Allah yang Maha Tahu, banyak kebenaran yang ada yang bisa diambil dan memberi efek menguatkan bagi orang yang membaca dan mendengarnya. Maka menurut saya jamaah sekalian, sudah waktunya kita untuk langsung mengakses kisah-kisah itu dari Al-Quran, bukan cuma mendengarkan narasi dari orang. Supaya apa? Dari ayat per ayat, kata per kata, dalam Allah menceritakan kisah itu, kita langsung mendapatkan mutiara hikmah. Lalu jamaah sekalian, kenapa kisah-kisah ini penting? Karena mayoritas kisah-kisah yang Allah kisahkan tentang para nabi itu adalah kisah orang yang ingin membela Allah, menegakkan agama Allah, lalu mendapatkan hambatan dari manusia. Bagaimana sikap mereka dalam menghadapi itu semua? Mereka tetap fokus dengan apa yang
yang menjadi agenda, yang menjadi tugas mereka. Contoh misalnya Allah SWT memerintahkan kepada nabinya, fastaqim kama umirta, maka bersikaplah istiqamah, lurus sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Bahwa jalan ini harus tetap dijaga, jangan sampai belok, jangan sampai bengkok, harus tetap lurus. Nah, kisah-kisah orang terdahulu, para nabi, itu adalah kisah orang yang lebih fokus kepada kelurusan meskipun keberhasilannya tertunda. Coba perhatikan kisah-kisah para nabi itu. Mereka jauh lebih fokus untuk apa? Mempertahankan kelurusan jalan meskipun mereka tidak mendapatkan kesuksesan pada saat itu. Nabi Isa itu disebut sukses enggak dalam menegakkan syariat Allah? Kalau secara potret sukses manusia, boleh dibilang Nabi Isa gagal. Kenapa? Karena diangkat oleh Allah sebelum urusannya selesai. Artinya apa? Sebelum agama Allah itu benar-benar kuat, punya akar dan berlaku di tengah masyarakat pada saat itu. Berarti apa? Secara pertarungan Nabi Isa boleh dibilang adalah kalah. Nabi Ibrahim secara pertarungan manusia kalah apa menang? Sama juga, menurut kacamata manusia kalah. Buktinya Nabi Ibrahim harus menyingkir dari mana? Dari tempat dakwahnya di Babilonia. Itu kan sebuah kekalahan. Tetapi meskipun babak yang dilakoni Nabi Ibrahim itu sebuah kekalahan menurut kacamata manusia, tetapi itu kemudian menjadi bekal buat Nabi Muhammad untuk menapaki jalan yang sama. Dan endingnya adalah Nabi Muhammad tetap menggunakan prinsip yang sama, fokus kepada kelurusan jalan meskipun dengan banyak sekali tantangan, maka kemudian Allah memberikan kesuksesan. Mari kita lihat betapa beratnya mempertahankan jalan ini tetap lurus. Itu digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 74. Diawali dari 73. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftariya 'alaina ghairah wa idzal lattakhaduka khalila. Ada rumus yang sangat berat yang diterangkan di dalam ayat ini. Sungguh mereka hampir-hampir akan menjinakkanmu, membelokkanmu dari jalan lurus. Anil ladzi auhayna ilaika, dari apa yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, litaftariya alaina ghairah, agar kamu kemudian membuat yang apa? Iftira. Iftira itu membuat yang hoax, membuat kebohongan atas nama Allah. Litaftariya alaina ghairah, yaitu supaya engkau merancang jalan sendiri yang bukan jalan yang kami tentukan. Kan Allah sudah menentukan jalannya. Mereka orang-orang kafir itu hampir-hampir berhasil membelokkanmu sehingga kamu mengarang jalan sendiri dari apa yang telah kami wahyukan,
lalu meninggalkan jalan seperti yang kami wahyukan. Kalau seseorang kemudian sudah berhasil dibelokkan jalannya, apa imbalannya? Ayat ini menarik sekali. Bilang apa? Wa idzal lattakhaduka khalila. Kalau kamu mau dibelokkan oleh mereka, tidak lagi jalan di jalan lurus seperti yang kami wahyukan, maka akan terjadi sunnatullah, yaitu apa? Mereka pasti akan menjadikanmu teman setia. Dari sini ada rumus, Pak. Seorang mukmin, seorang yang memikul agama Allah, syariat Allah, lalu menjadi teman setia dari orang yang berusaha membelokkan agama Allah, maka bisa diambil kesimpulan kebalikannya. Berarti dia sudah mengikuti tukar tambah untuk membelokkan jalan Allah itu. Kecuali keakrabannya di sini adalah keakraban misalnya mitra bisnis, itu lain. Seorang muslim punya mitra bisnis non muslim misalnya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah orang yang punya keinginan membelokkan jalan Allah, lalu bisa berteman akrab, menjadi teman setia dari orang yang mengusung lurusnya jalan Allah. Maka patut kita curigai, berarti orang itu yang secara zahir itu mengusung agama Allah itu, kita bisa simpulkan bahwa dia telah mengalami pembelokan. Kalau dia bisa menjadi teman setia dari orang yang berusaha membelokkan agama Allah. Lalu kemudian dilanjutkan ayatnya, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalaulah bukan karena kami mensabatkanmu, membuat kamu teguh di atas jalan itu, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila, sungguh kamu hampir-hampir tertarik untuk condong kepada mereka meskipun condong yang sedikit. Sebab diawali dari condong yang sedikit, belok yang sedikit, itu lama-lama menjadi belok yang banyak. Nah, jamaah sekalian, karena beratnya menjaga jalan ini tetap lurus, itulah makanya Allah menurunkan kisah-kisah. Supaya apa? Nabi Muhammad punya gambaran, punya pembanding dalam menjaga jalan ini tetap lurus itu seperti apa. Nah, itulah fungsi dari kisah-kisah di dalam Al-Quran. Dan Nabi yang paling banyak dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi apa? Nabi Musa. Nabi Musa banyak sekali kisahnya dalam Al-Quran. Dan itu kalau diambil satu demi satu, di surat ini kita tadaburi, di surat ini kita tadaburi, itu masing-masing memberikan mutiara-mutiara hikmah yang luar biasa. Seperti tadi yang saya bilang, kita biasanya cuma mendengar kisah Nabi Musa sebagai sebuah kisah yang utuh, bukan kita merujuk langsung kepada Al-Quran, bagaimana Al-Quran mengkisahkan. Nah, artinya ada baiknya nanti di dalam sesi ini, sesi pada Sabtu kelima, nanti kalau kita ada kesempatan lagi bertemu di Sabtu kelima, mungkin kita akan mencari mutiara-mutiara hikmah di balik kisah-kisah itu untuk menjadi pemandu kehidupan kita. Jamaah sekalian, ketika Nabi Muhammad sedang dalam situasi kesedihan, amul huzni, itu diturunkan surat Yusuf. Pertanyaannya adalah,
Apa korelasi surat Yusuf dengan keadaan Nabi Muhammad saat itu? Apa korelasinya? Korelasinya adalah Rasulullah SAW memulai dakwah dari 1 orang, terus bertambah pendukungnya 2, 3 terus. Tetapi tantangan itu makin berat, makin berat, makin berat. Bahkan backingannya kemudian diwafatkan oleh Allah. Supaya apa? Supaya apa, Pak? Backingannya kok diwafatkan oleh Allah? Supaya Nabi Muhammad punya pengalaman batin bersandarnya totalitas hanya kepada Allah. Persis seperti yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ketika dilemparkan ke sumur itu memang enggak punya sandaran kecuali Allah. Mau bersandar ke siapa saat itu Nabi Yusuf? Satu-satunya adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mengandung tarbiyah, mengandung pelajaran. Kemudian korelasi yang lain apa? Korelasi yang lain adalah bahwa meskipun cobaan-cobaan demikian berat dialami oleh Nabi Yusuf, tapi lihat endingnya. Nabi Yusuf kemudian membalikkan keadaan yang tadinya dikuasai oleh mereka, saudara-saudaranya itu, lalu berbalik saudaranya itulah yang kemudian sujud tanda hormat, tanda tunduk kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Seperti sebuah isyarat, memang kamu dalam keadaan yang sangat berat hari ini, wahai Muhammad. Backinganmu wafat, istri yang mendukungmu wafat, tapi kamu akan mendapatkan kesuksesan kalau kamu istiqomah meniru cara Yusuf alaihissalam dalam istiqomah. Dari apa? Dari cobaan kanan kiri. Maka turunnya surat ini benar-benar menjadi apa? Menjadi hiburan buat Nabi Muhammad SAW, menjadi pelecut semangat. Oh, ternyata meskipun mengalami banyak sekali ujian dan cobaan, kalau orang istiqomah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Dan itulah yang kemudian terjadi. Kita mau ambil beberapa pelajaran dari kisah Nabi Yusuf ini. Di antaranya adalah kisah Nabi Yusuf terkait dengan 2 orang yang masuk penjara. Apa penuturan Al-Quran? Kisah Nabi Yusuf dengan 2 orang yang masuk penjara. Pertanyaannya adalah, kenapa 2 orang ini masuk penjara? 2 orang yang masuk penjara, yang bertemu dengan Nabi Yusuf di dalam penjara, itu adalah, kalau di Mesir zaman itu ada namanya khabbas, tukang roti raja. Yang satu lagi adalah tukang minuman untuk disuguhkan kepada raja. Nah, SOP demi menjaga keselamatan nyawanya raja, makanan apapun yang mau disuguhkan kepada raja itu harus ada testernya. Maksudnya apa? Ada orang yang ditugaskan untuk ngetes makanan itu beracun apa enggak. Ternyata petugas yang suruh ngetes itu meninggal, tapi enggak ketahuan ini gara-gara minuman atau gara-gara roti. Akhirnya 2 orang yang menjadi petugas pembuat makanan dan minuman ini ditangkap dan diamankan dulu di penjara sambil menunggu proses penyelidikan. Makanya
selama di penjara ketemu Nabi Yusuf. Ketemu Nabi Yusuf di penjara. Diterangkan dalam ayat 36, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Dan masuk bersama Nabi Musa, masuk ke penjara, fatayani, dua pemuda. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Salah satu dari dua orang itu mengatakan, aku barusan bermimpi atau tadi malam bermimpi bahwa aku memeras khamr. Maksudnya memeras anggur untuk dijadikan khamr. Ini berarti tukang minumannya, ya. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan. Sedangkan aku yang satunya bermimpi juga. Apa mimpinya? Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Tetapi roti itu dimakan burung. Nabbi'na bita'wilihi. Beritahukan kepada kami tentang takwil mimpi itu. Jadi pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam itu mimpi adalah sesuatu yang sering Allah hadirkan sebagai isyarat. Makanya takwil mimpi itu menjadi sesuatu yang banyak dibicarakan karena banyak orang mimpi. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kenapa tidak memerlukan banyak isyarat melalui mimpi? Karena petunjuk itu sudah lengkap di dalam Al-Quran dan Sunnah. Enggak perlu banyak orang dikasih mimpi. Karenanya juga tidak terlalu banyak orang membicarakan takwil mimpi. Tapi yang populer malah takwil mimpi ala apa? Ala Jawa. Namanya apa? Primbon. Primbon itu adalah buku tentang takwil mimpi. Katanya kalau mimpi ketemu ular, nah nanti ada takwilnya itu. Apalagi Pak? Yang takwilnya itu dapat rezeki itu mimpi apa? Ada mimpi lihat bintang jatuh. Wah, ini kamu bakal dapat rezeki. Tapi itu bersumber dari primbon ala Jawa. Dari alam pikiran yang bukan alam pikiran orang yang mengerti syariat Allah. Dan itu lebih banyak celupan Hindunya. Pikiran-pikiran takwil ala primbon itu. Ya syukur alhamdulillah primbon itu juga sudah tidak lagi populer, ya. Baik. Nabi takwilihi, tolong beritahukan kepada kami takwilnya apa? Inna naraka minal muhsinin. Nah ini menarik jamaah sekalian. Tadi saya bilang kalau kita merujuk langsung pada Al-Quran itu ketemu apa? Ketemu cerita-cerita yang tidak terungkap ketika mendengar cerita itu dinarasikan oleh guru kita. Di sini disebutkan apa? Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat engkau adalah orang-orang yang muhsinin. Apa itu muhsinin? Muhsinin itu adalah kami melihat selama ini track record Anda selama di penjara, lihat kehidupan Anda. Anda ini orangnya baik. Tidak pernah menyakiti orang, suka menolong, suka memberi solusi-solusi kalau ada orang galau perlu. Intinya apa? Kenapa mereka bertanya kepada Nabi Yusuf padahal belum tahu Nabi Yusuf ini seorang nabi? Karena apa? Karena melihat track record perilakunya, orang baik. Ini menjadi pelajaran juga buat kita. Bahwa ketika kita punya track record kebaikan, itu berpotensi akan dijadikan rujukan oleh masyarakat. Tetapi masyarakat akan pergi kalau orangnya hanya membawa kebenaran tetapi tidak membawa kebaikan. Apa contohnya Pak? Cuma membawa kebenaran tapi enggak bawa kebaikan. Misalnya apa?
Memang sih sholatnya rajin ke masjid, tapi kalau lewat di depan kita nggak pernah nyapa. Berarti apa? Tidak nyapa itu hukumnya apa, Pak? Nggak ada hukumnya kan? Nyapa orang ketika lewat tuh hukumnya apa? Ya nggak ada hukumnya secara syariat itu. Nyapa boleh, nggak nyapa boleh. Itu nggak ada hubungannya sama al-haq atau batil, tetapi dia ada hubungannya dengan persepsi kebaikan. Maka orang kemudian membenci orang yang hanya membawa kebenaran tanpa menampilkan kebaikan. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam itu direkam oleh teman-teman penjaranya adalah inna naraka minal muhsinin. Kami melihat Anda di dalam kehidupan Anda yang kami saksikan 24 jam, Anda adalah orang yang baik. Berarti apa? Coba dari satu kalimat ini kita bisa mengambil pelajaran. Seorang dai, seorang muslim harus menampilkan dirinya sebagai orang baik, tidak hanya orang yang benar. Jelas ya? Jangan cuma memakai baju kebenaran. Sebab kalau cuma memakai baju kebenaran tetapi mengabaikan baju kebaikan, maka masyarakat justru akan pergi meninggalkan kita. Nah, ini menarik sekali. Inna naraka minal muhsinin. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Nabi Yusuf kemudian bilang begini, sebetulnya tidaklah datang kepada kamu makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan oleh Tuhan kepadaku. Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi. Inni taraktu millata qaumin la yu'minu billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Jadi jamaah sekalian, rangkaian ayat ini sebelum Nabi Yusuf alaihissalam menjawab takwilnya, itu mengawalinya dengan dakwah duluan. Ini menarik. Menarik apa yang menjadi cara Nabi Yusuf ketika ada kesempatan untuk menyampaikan dakwah, Nabi Yusuf menggunakannya. Tidak dibalik ya. Jadi begini, orang ini kan lagi butuh jawabannya. Tanya, saya kok bermimpi begini, takwilnya apa? Mestinya normalnya apa? Langsung dijawab. Oh, takwilnya kamu itu begini. Harusnya kan begitu. Tetapi Nabi Yusuf tidak. Ini orang sedang butuh. Orang sedang menunggu jawaban. Berarti sedang apa? Pikirannya sedang penasaran. Betul nggak? Ketika pikirannya sedang penasaran itu digunakan kesempatan sebaik-baiknya oleh Nabi Yusuf untuk menjelaskan posisinya kenapa bisa mentakwil, yaitu dengan mengatakan dzalikuma mimma 'allamani Rabbi. Ilmu tentang takwil itu diajarkan oleh Tuhanku. Bicara tentang Rabb. Kenapa bisa begitu? Karena aku telah meninggalkan agama orang-orang yang menyembah berhala dan hanya mengikuti agama, yaitu agama yang isinya adalah beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini kan mirip dengan teorinya apa? Teorinya tukang obat. Pernah lihat Pak tukang obat di jalanan? Sekarang udah nggak ada ya. Sebelum jualan dikasih apa Pak?
dikasih atraksi dulu yang bikin orang, baru kemudian atraksinya juga omongannya yang banyak banget sebelum atraksinya jalan. Bahkan kita nunggu sampai lama itu, mana nih atraksinya, nggak ada ternyata. Zong. Kita cuma dikasih omongan terus. Padahal di situ ada ular, ada apa gitu. Ya cuman dimain-mainin doang, nggak apa. Nggak ada endingnya. Kenapa? Karena endingnya bukan itu. Endingnya adalah jualan. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam menggunakan kesempatan itu untuk mendakwahi mereka. Ada alasan untuk mendakwahi. Dibanding misalnya Nabi Yusuf mendakwahi secara spontan kepada orang yang tidak ada rasa penasaran, itu lebih sulit. Makanya ini digunakan betul kesempatan oleh Nabi Yusuf untuk menyampaikan tentang tauhid. Lalu kemudian wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, dan aku mengikuti millah, mengikuti agama leluhurku Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Padahal belum tentu berita tentang Nabi Ibrahim, Ishak, Yaqub itu diketahui oleh orang-orang Mesir. Karena kejadiannya di mana? Ada di Palestina. Apalagi zaman itu kan nggak ada surat kabar, nggak ada apa. Tapi meskipun begitu ya disampaikan, yaitu Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Dan yang menarik jamaah sekalian, Nabi Yusuf ini terpisahkan dari Nabi Yaqub itu umur berapa ketika dimasukkan ke sumur? Ada yang bilang 7 tahun, ada yang bilang 10 tahun. Coba, umur segitu itu sudah bisa menarasikan bahwa dia mengikuti agama Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Pewarisannya kalau begitu kapan? Umur segitu kok ingat bahwa dia ikut agamanya Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Apa pelajaran bisa diambil jamaah sekalian? Berarti teori-teori tentang tauhid itu sudah bisa diajarkan ketika anak masih sangat kecil. Dan itu adalah momen terbaik karena akan selalu diingat oleh anak itu sampai tua nanti. Maka lana an nusyrika billahi min syai', tidak ada kewenangan kita untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Itu merupakan karunia Allah kepada kami dan kepada seluruh manusia. Karena ajaran itu manusia bisa terselamatkan dari ketersesatan. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan orang tidak bersyukur. Baru kemudian masuk ke jawaban. Ya sahibai sijni. Belum ya? Masih belum. Jawabannya itu nanti di ayat 41. Ayat 39 itu masih melanjutkan isi dakwahnya. Ya sahibai sijni, a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua pemuda yang menemaniku di penjara ini. Ya sahibai sijni, a'arbabum mutafarriquna khairun, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak yang saling bertolak belakang ciri dan sifatnya itu, apakah lebih baik ataukah Allah yang maha tunggal, maha perkasa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an, yang kamu sembah itu, mereka-mereka berhala-berhala, Tuhan-Tuhan selain Allah itu yang kalian sembah, itu hanyalah nama-nama bikinan. Sammaitumuha antum wa aba'ukum, yang disematkan nama itu oleh leluhur kalian. Oleh leluhur kalian. Jadi misalnya, oh berhala ini namanya ini, punya ciri-ciri ini. Itu enggak ada referensinya. Yaitu cuma karangan orang tua kalian.
Ma anzalallahu biha min sultan, di mana Allah tidak menurunkan bukti apapun untuk itu, bahwa berhala ini ciri-cirinya begini, dewa ini ciri-cirinya begini, enggak ada. Itu semua karangan leluhur kamu. Inil hukmu illa lillah, bahwa kewenangan untuk menetapkan hukum hanyalah Allah. Amara alla ta'budu illa iyyahu, Allah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Dzalikad dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan orang tidak tahu. Setelah rangkaian panjang dakwah itu baru apa? Masuk ke jawaban. Ya sahibayis sijni, wahai dua orang yang menemaniku di penjara. Amma ahadukuma, adapun salah satu dari kamu, fayasqi rabbahu khamra, maka akan memeras kembali dan menyuguhkan khamr kembali kepada tuannya, kepada raja. Wa ammal akhar, adapun yang lain yang bermimpi membawa roti lalu dimakan burung itu, fayuslabu, maka dia akan disalib. Fatakulut tayru min ra'sih, maka burung akan memakan isi kepalanya. Karena disalib sampai mati di situ, membusuk di situ sampai burung kemudian memakan isi kepalanya. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan, yang kamu tanyakan itu sudah diketok palu vonisnya, tinggal tunggu pelaksanaannya. Kata orang yang mimpi bawa roti tadi, dalam kisah disebutkan dia menyela, saya sebetulnya nggak mimpi apa-apa. Ingin apa? Ingin membatalkan takwil itu. Ya, kata Nabi Yusuf, sudah diputuskan. Kamu ngaku nggak mimpi pun nggak ada masalah, karena ini sudah diputuskan. Nah, jadi jamaah sekalian, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Baru satu rangkaian ini saja. Kisah Nabi Yusuf itu kan panjang sekali. Ada kisah tentang bagaimana saudara-saudaranya bersekongkol untuk menyingkirkannya. Lalu kisah tentang bagaimana dijual dengan harga murah. Lalu kisah dengan istri pembesar. Istri pembesar yang dimaksud adalah istri kalau zaman sekarang Perdana Menteri. Karena dalam sistem pemerintahan saat itu ada raja, lalu ada orang yang menjadi perwakilan raja untuk menjalankan pemerintahan. Seperti sekarang istilahnya adalah Perdana Menteri. Seperti di Inggris. Inggris itu kan ada apa? King, King Charles. Nah, itu Raja Inggris, ada King Charles. Tapi ada Prime Minister, ada Perdana Menterinya. Nah, Nabi Yusuf itu berada di rumah Perdana Menteri, kurang lebih begitu. Dibeli oleh Perdana Menteri, di mana Perdana Menteri itu adalah orang yang tidak bisa memberi manfaat untuk istrinya. Maksudnya apa? Bahasa orang sekarang mungkin impoten gitu ya. Sehingga tidak punya anak. Maka Nabi Yusuf kemudian dibeli untuk ya dijadikan anak atau untuk meramaikan rumah lah. Nah, jadi kisah Nabi Yusuf ini panjang sekali, tapi kita bisa mengambil dari setiap babak itu ada pelajaran-pelajaran. Tetapi endingnya adalah bahwa Nabi Yusuf kemudian sukses dengan izin Allah, yaitu menempati posisi yang sebelumnya ditempati oleh orang yang membelinya itu. Lalu kemudian saudara-saudaranya datang dan semuanya sujud kepada beliau. Ini merupakan satu hiburan bagi Nabi Muhammad dan bisa mengambil banyak pelajaran dari situ. Kita baru mengambil satu poin saja dari kisahnya, yaitu ketika bertemu dengan dua pemuda, dua orang yang menjadi pelayan istana. Dan bagaimana Nabi Yusuf merespon, berinteraksi dengan mereka.
Baik jemaah sekalian dirahmati Allah, kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang lain. Masih banyak mutiara-mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf. Kita bisa mulai dari awal, ya, dari ayat-ayat awal, nanti sambil kita membayangkan ceritanya, kita bisa mengambil mutiara satu persatu dari pilihan kata yang dipakai oleh Al-Quran, ya, yang diterangkan oleh para ulama. Ini ringan tetapi sangat penting. Untuk kenapa ini penting jamaah sekalian? Karena kita punya agenda memenangkan agama ini, agenda untuk memenangkan syariat Allah, membela agama Allah, untuk menjadi pedoman kehidupan manusia. Karena kita punya agenda, pasti di dalam memuluskan agenda itu ada caranya, ada jalannya, ada tantangannya. Itulah makanya sebagaimana hal ini Allah turunkan sebagai penguat untuk Nabi Muhammad, ini juga bisa menjadi cermin untuk kita semua. Ketika kita menginginkan agama Allah ini tegak di muka bumi, maka kita harus banyak belajar dari para nabi sebelum Nabi Muhammad yang diceritakan dalam Al-Quran, untuk mengambil mutiara-mutiara hikmah dari kisah-kisah tersebut. Baik, sampai di sini barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Ya. Tadi Pak Ustaz mengatakan itu misalnya wayang itu kok yang dikisahkan oleh manusia berpikiran dewa itu maksudnya gimana? Padahal itu orang Muslim nggak begitu. Ya, kita tahu wayang itu kan sumber inspirasi kisahnya kan dari buku Mahabharata, di mana buku itu kan dari India. Nah, jadi meskipun mengalami adaptasi, dikisahkan ulang oleh, katanya adalah oleh dai-dai Muslim, tetapi isinya itu masih merupakan corak Hindunya masih lebih kuat daripada corak Islamnya. Ya. Jadi kisah-kisah itu masih kalah, kalaupun bisa diambil pelajaran, itu adalah kisah yang dibuat oleh manusia, meskipun yang membuat seorang Muslim, karena itu lebih bersifat fiksi, bukan nyata. Problem pertama adalah itu fiksi. Yang kedua, keterbatasan pengetahuan seorang Muslim dalam merangkai kisah yang bisa memberi manfaat. Bisa jadi kisah itu kebalikannya, bukannya memberi inspirasi tapi malah bisa merugikan. Nah, makanya kita tadi membandingkan dengan kisah Nabi Yusuf, disebut dengan ahsanal qasasi, karena memang kisah Nabi Yusuf itu kisah yang hakiki, orang yang memang ada di muka bumi. Kemudian di dalamnya lengkap, ada intrik masalah syahwat, ada intrik masalah kedengkian, ada intrik masalah kekuasaan, lengkap di situ. Dan Nabi Yusuf ada juga hubungan-hubungan yang rumit dengan saudara-saudaranya. Ya, kan sinetron itu salah satu yang menarik kan itu ya. Ada hubungan-hubungan yang rumit antara si lakon dengan orang-orang yang mengelilinginya. Nah, kisahnya sendiri indah, mutiara pelajarannya juga indah, dan itu adalah sesuatu yang nyata. Yang mengkisahkan adalah Allah langsung yang maha tahu jalan pikiran orang-orang yang dikisahkan. Maka menjadi ahsanul qasasi, menjadi kisah terbaik. Adapun tadi misalnya wayang itu sudah diadaptasi oleh Muslim, tetapi yang saya tahu tetap pengaruh-pengaruh kehinduannya itu masih kuat, ya. Tidak bisa dihilangkan begitu saja. Karena apa? Di situ yang dibahas adalah tentang dewa-dewa, ya. Padahal dalam Islam kan nggak ada lagi istilah dewa, ya. Jadi itu bisa
mengurangi pengajaran tentang tauhid. Karena di dalam pengajaran tauhid nggak ada istilah dewa, tetapi dalam pewayangan masih ada namanya dewa yang turun dari langit bla bla dan seterusnya, tanpa menggunakan istilah malaikat. Ini kan sudah apa? Pengaruh Hindu. Seandainya itu memang benar diadaptasi oleh Muslim, mestinya istilahnya bukan lagi dewa tapi malaikat turun. Tapi kalau bilang malaikat turun, fiksinya kebangetan. Fiksinya jadi malah buruk, karena dari mana tahu malaikat turun? Fiksi kok memfiksikan malaikat. Nah, jadi itu problem ya. Makanya bahkan sekarang nama India pun mau dirubah menjadi Barat. Kenapa? Karena dalam kisah Mahabharata, jadi yang benar bukan Mahabharata tapi Mahabharata, karena negeri bernama Barat yang karena India sekarang dikuasai oleh partai namanya Bharatiya Janata, partai Hindu. Mereka ingin melestarikan istilah-istilah Hindu. Makanya pengen merubah namanya bukan India. Katanya India itu penamaan dari arah bangsa Arab. Karena sebelum ketemu India, ketemu lembah Indus dari arah Timur Tengah. Maka dinamailah wilayah itu dengan India. Sedangkan menurut tradisi ada buku namanya Mahabharata, ada nama partai Bharatiya Janata. Ini menunjukkan bahwasanya identitas Hindu terkait wilayah itu adalah Barat. Dan istilah itu kita mengenalnya dengan baik, kisah Mahabharata ya. Tapi sekarang banyak anak-anak yang sudah banyak tidak tahu ya tentang kisah Mahabharata. Baik, yang lain silakan. Tidak ada pertanyaan? Ini hari-hari ini subuhnya lebih awal. Berarti apa? Syuruknya juga lebih awal ya. Terbitnya matahari juga lebih awal. Berarti ini seperti biasa, mungkin kita biasa mengakhiri di sekitar 6:15. Nah ini jam 6 itu sudah mirip dengan yang sebelumnya kita mengakhiri 6:15. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bisa kita lanjutkan mengambil mutiara-mutiara pelajaran dari kisah para nabi langsung dari teks Al-Quran, bukan dari penuturan manusia. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.